Halo, perkenalkan nama saya Ferdinand Sinancur. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan analisis biaya dan manfaat penggunaan sumber daya alam dan lingkungan serta pengaruh kebijakan pemerintah. Studi kasus penetapan kawasan hutan Gorong Bowosie, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur sebagai hutan produksi. Presiden Jokowi telah menetapkan pembentukan Badan Otoritas Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores melalui Perpres nomor 32 tahun 2018 dengan penetapan pengelolaan dilakukan Badan Pelaksana yang dibentuk pada tahun 2019. Badan Pelaksana sebagai akselerator pembangunan pariwisata terintegrasi melalui fungsi koordinatif dan otoritatif di kawasan pariwisata Labuan Bajo Flores meliputi 11 wilayah kecamatan. Perpres tersebut juga mengatur tentang perubahan status dan pemanfaatan 400 hektar hutan Bowosie di Kabupaten Manggarai Barat, di mana paling sedikit sekitar 136 hektar akan diberikan hak pengelolaan kepada badan otoritas dan sisanya dikelola menggunakan skema izin, perizinan berusaha, pemanfaatan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan atau PBPHJL sebagai wisata alam. Kemudian Badan Pelaksana Otoritas Labuan Bajo Flores atau BPOL BF bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparkraf diamanahkan untuk melakukan pengembangan kawasan tersebut sebagai kawasan berkualitas yang terintegrasi dengan Taman Nasional Komodo, kawasan pariwisata Kota Labuan Bajo, serta kawasan pariwisata lainnya dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini dilakukan oleh Presiden Jokowi yang dimanakan kepada Kemenparekraf dan BPOL BF. Sebagian dari 400 hektar lahan hutan tersebut telah ditetapkan izin prinsip dan dispensasi pembangunannya sebagai dari proses pelepasan kawasan hutan untuk areal pembangunan lain atau APL seluas 135,22 hektar yang dikelola BPOL BF dan sebagian lainnya dalam proses perizinan PBPH-JL untuk luasan 264 hektar. Kemudian nantinya pengembangan kawasan ini akan dibagi dalam 4 zona yang meliputi zona kultural district, adventure district, wildlife district, dan leisure district. Pembangunan kawasan mengedepankan prinsip berkelanjutan sesuai peraturan perundangan dengan luas area terbangun 10% untuk area PBPHJL dan 17% untuk area APL. Jadi kemudian yang selanjutnya peraturan dan rencana pembangunan ini tentu memantik reaksi dan komentar dari para aktivis lingkungan serta kelompok masyarakat sekitar dan berbagai pihak yang menyoroti persoalan tentang alih fungsi lahan. Pada keterangan pers Minggu 29 Agustus, Kepala UPT KPH Manggarai Barat Stefanus Nali mengungkapkan bahwa kawasan hutan Bowosie atau Gorong yang saat ini terlihat seperti diuruk dan ada pengerjaan proyek pembangunan merupakan areal berbeda dengan lokasi kawasan otoritas BPOL BF. Kawasan hutan Bowosie merupakan wilayah persemaian permanen yang dicanangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menanam pohon dan tanaman kebun endemik ke depannya.
Kemudian rencananya benih-benih tanaman perkebunan akan ditanam di situ dan juga pohon di sekitar situ untuk kesinambungan alam di Manggarai Barat itu sendiri. Untuk pengelolaan hutan bukan perambahan hutan. Kemudian dalam pengembangan kawasan otoritas pemerintah melakukan studi hidrologi terpadu dan analisis dampak lingkungan sehingga kita bersama-sama bisa menjamin kelestarian 10 mata air yang ada di kawasan terlindungi. Hingga kawasan akan terlindungi, akan terus terjaga dan tidak akan mengganggu suplai untuk warga lokal. Ini dijelaskan oleh Direktur Utama BPOLBF Sahana Fatin. Dan BPOLBF telah berkoordinasi dengan pihak ahli untuk bisa memanfaatkan dan juga menjalankan Perpres ini dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga kelestarian lingkungan terjaga dan dampaknya bisa dirasakan oleh warga lokal. Untuk sekedar catatan pada studi kasus ini, bahwa hingga saat ini peraturan turunan Omnibus Law sehubungan dengan kegiatan yang wajib AMDAL belum disahkan, sehingga artinya peraturan Menteri LHK 38 tahun 2019 masih berlaku dengan ketentuan yang mengatur seluruh pembangunan kawasan pariwisata termasuk yang wajib mengikuti AMDAL. Terkait pernyataan ini, BPOL telah menyelesaikan proses AMDAL itu sendiri dan telah mendapatkan izin lingkungan hidup dan Pemkab Kabupaten Manggarai Barat nomor DPMP TSP 503/660 per 018 per 7 per 2021 tanggal 9 Juni tahun 2021. Sedangkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat nomor 6 tahun 2012 dan draft materi teknisi revisi RT/RW Kabupaten Manggarai Barat juga telah menetapkan kawasan hutan Gorong Bobosie yang merupakan wilayah pengembangan BPOL-BF sebagai kawasan hutan produksi, bukan sebagai kawasan lindung. Kemudian untuk pemanfaatan hutan produksi sendiri dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah atau Perda nomor 23 tahun 2001 tentang penyelenggaraan kehutanan dan Peraturan Menteri LHK yang mengatur agar segala pemanfaatan kawasan hutan berprinsip dan mempertahankan fungsi ekologis dari area hutan tersebut. Pengembangan kawasan otoritas pariwisata BPOL-BF di area hutan produksi terbilang masuk dalam prinsip keberlanjutan lingkungan hidup karena dalam rencana pembangunan ditetapkan koefisien dasar pembangunan dan luas area pembangunan sangat rendah di setiap zona guna untuk mendukung fungsi ekologi kawasan hutan tersebut. Adapun ciri presentasi pengembangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu zona budayanya sekitar 18,90% dari 114,73 hektar. Kemudian zona santai 10,68% dari 63,59 hektar. Kemudian zona alam 11,43% dari 89,25 hektar. Kemudian zona petualang 7,94% dari 132,43% hektar. Kemudian saya akan membahas yang pertama mengenai biaya dan manfaat penetapan kawasan hutan Gorong Bobosie sebagai hutan produksi. Untuk biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan kawasan hutan Gorong Bobosie menjadi kawasan wisata
belum diakumulasikan berapa besarnya dan belum dipublikasikan oleh pemerintah. Tetapi yang pasti biayanya sangatlah besar karena ini termasuk proyek yang sangat besar. Untuk manfaat dari penetapan kawasan hutan Gorong Bobosie sebagai hutan produksi dapat kita lihat dari rencana pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dan manfaat-manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai tempat rekreasi, olahraga, liburan, dan pariwisata. Kemudian yang kedua tentunya pusat penelitian pariwisata. Yang ketiga memberikan pemasukan bagi daerah berupa pajak dan lain-lain. Kemudian menciptakan lapangan kerja yang luas, menarik para wisatawan. Kemudian membuka peluang usaha khususnya bagi masyarakat sekitar kawasan wisata. Kemudian meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan wisata, dan yang terakhir itu menciptakan kampung UMKM yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat sendiri. Kemudian yang kedua atau yang berikutnya yaitu mengenai pengaruh kebijakan pemerintah yang menetapkan kawasan hutan Gorong Bobosie sebagai hutan produksi terhadap fungsi hutan Gorong Bobosie sebagai kawasan hutan konservasi. Pengalihan fungsi lahan hutan Gorong Bobosie menjadi lahan untuk bisnis para wisata mengakibatkan adanya penggunaan dan pengerusakan sumber daya alam yang berada pada hutan tersebut. Hal tersebut dapat kita ketahui dari rencana pemerintah yang nantinya akan mengembangkan kawasan ini dengan membagi 4 zona tadi, yaitu zona kultural district, adventure district, wildlife district, dan leisure district. Pembangunan kawasan mengedepankan prinsip berkelanjutan sesuai dengan perundangan dengan luas area terbangun 10% untuk areal PBHJL, 17% dan untuk areal APL. Pada zona kultural district, zona yang pertama tadi seluas 114,73 hektar akan dikembangkan beragam atraksi dan fasilitas destinasi seperti pusat budaya, pusat penelitian pariwisata, hotel, galeri Bajo 360O, kemudian kampung UMKM, dan atraksi lain yang ikut mendukung pariwisata. Kemudian di zona kedua, leisure district dengan luas 63,59 hektar direncanakan pembangunan seluas 6,79 hektar dengan rencana program pembangunan meliputi resort khusus, kapel, bukit doa, hingga area untuk hiking di hutan. Sedangkan di zona ketiga, wildlife district yang punya lahan seluas 89,25 hektar, area pembangunan direncanakan seluas 10,2 hektar di mana akan dibangun restoran, kebun binatang mini, hingga outdoor theater dan juga balai observasi alam. Kemudian pada zona keempat, adventure district dengan luas mencapai 132,43 hektar akan dibangun pada lahan 10,2 hektar untuk pembentukan hotel, penginapan glamping, area wisata goa, hingga sarana transportasi seperti kereta gantung, ruang hijau publik, dan juga jalur sepeda lintas hutan. Untuk selanjutnya, jika dilihat dari rencana pembangunan yang baru saya jelaskan tadi, dapat kita ketahui bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang biasa kita sebut dengan tindakan deplisi, karena itu mengurangi atau menggunakan sumber daya alam dan merusaknya. Kemudian yang terakhir yaitu saya akan membahas sedikit tentang bagaimana penolakan masyarakat sekitar hutan Gorong Bobosie mengenai kebijakan menetapkan hutan Bobosie sebagai hutan produksi.
Menurut pendapat dari publik, mereka mempertahankan kelestarian ekosistem alami hutan bawah sangat penting karena atas 3 alasan utama. Yang pertama yaitu sebagai kawasan hutan yang didominasi ekosistem kars. Keberadaan hutan bawah sangat penting sebagai sumber air bagi kota Labuan Bajo beserta kampung-kampung sekitar. Hutan Bobosie tercatat sebagai sumber mata air bagi kurang lebih 11 mata air di kota Labuan Bajo, yaitu mata air Wainahi, Sernaru, Ujung Sawah Sernaru, Kampung Lancang, Wae Kasambi, Pasar Baru, Wae Kelabu, Wae Mata Belalang Seminari, juga mata air ujung bandara atau Binongko, Seminari Ketentang dan Ketentang. Selain itu, bersama hutan lindung Beling, hutan Bobosie juga jadi sumber mata air bagi kali Waimese yang mengairi persawahan Tinggorang. Kemudian Borok, Merombok, Satarwalang, dan Tompong. Persawahan ini suatu sentra pangan di Manggarai Barat. Apabila kawasan ini tereksploitasi, berpotensi sangat merusak ekosistem kars. Berbagai penampung dan penyalur air juga akan rusak, sehingga menyebabkan tentunya masyarakat sekitar hutan kekurangan suplai air. Kemudian yang kedua, posisi terletak di atas permukiman Labuan Bajo dan sekitarnya. Kelestarian ekosistem hutan Bobosie jadi sangat penting sebagai pelindung pemukiman dari potensi bencana banjir. Nah, jika kita flashback, bencana banjir bandang yang baru terjadi di NTT menunjukkan sebagian daerah yang menjadi epicentrum bencana tata kelola lingkungan terbukti buruk. Kemudian yang ketiga, hutan Bobosie juga tercatat sebagai habitat alami dari sejumlah burung endemik di Flores. Didominasi hutan lembab, hutan Bobosie merupakan habitat bagi Kehicap Flores atau Monorcha sacerdotum. Kemudian Gagak Flores atau Corvus florensis dan Serindit Flores atau Loriculus floroculus. Baik teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di wilayah kawasan hutan konservasi. Jika dilihat kondisi wilayah hutan ini secara umum masih dalam keadaan baik.